Tuhan. Ya, mereka boleh dikata hampir pelayanannya full time. Ya, cuma tidak digaji dari kas gereja. Mereka punya profesi. Pak Mahyoni profesinya macam-macam. Salah satunya dosen, ya, juga pengacara, dia punya biro hukum, ya, law firm, dan dia juga pejabat beberapa jabatan-jabatan publik yang bersifat yang umum, ya. Nanti dia perkenalkan, dia ada di dewan apa tuh, pengupahan, ya, betul ya, begitu ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi. Nah, Pak Mahyoni ini asalnya dari Surabaya dan beliau ke Jakarta. Waktu sebelum ke Jakarta beliau kerja di sebuah stasiun TV di Surabaya, ya, saya nggak usah sebut karena udah ngerti lah, ya. Nah, terus kemudian dia memang tim penyiaran. Lalu ke Jakarta, lebih tepatnya ke Cikarang, kerja gabung dengan CBN. CBN itu studio, pemancar dan sebagainya, bukan pemancar, penyiaran, siaran-siaran Kristiani. Nah, CBN itu Christian Broadcasting Network yang dipimpin oleh Mark McClendon, ya. Dan kemudian dia juga jadi dosen dan pengurus di Presiden University. Istrinya Ibu Arina seorang guru. Wah, ini guru apa saya rahasiakan dulu biarin nanti beliau yang cerita. Seru nih Bapak Ibu, ya. Ini guru agak jarang ini, ya. Kalau sebuah sekolah biasanya guru matematik, ya, guru bahasa, guru apa lagi, guru fisika, ya. Tapi ini guru yang satu ini agak jarang. Maksudnya agak jarang, biasanya satu sekolah cuma satu, ya. Mau berapa kelas kek, cuma satu biasanya, ya. Mirip-mirip guru agama. Kalau guru matematik biasanya kalau kelasnya banyak, gurunya juga lumayan banyak. Tapi kalau eh, bidang ini biasanya cuma satu, ya, biasanya. Nah, Bapak Ibu, yang menarik dari mereka, hari ini bertepatan kita bentar lagi nih beberapa anak muda merayakan hari Valentine, ya. Saya nggak tahu kalau Pak Marsudi, saya sih di generasi saya kayaknya Valentine biasa-biasa aja kalau saya sih. Apalagi bapak saya nggak ngerti itu Valentine itu apa, ya. Tapi generasi muda sekarang kayaknya Valentine gimana gitu, ya. Oke lah, hari ini kita manfaatkan bukan merayakan Valentine, tapi kita merayakan keluarga kita, pernikahan kita. Nah, Pak Mahayoni dan Ibu, ada satu hal yang unik yang ingin di-sharekan kepada kita, yaitu pada satu kali Ibu Mahayoni dan Pak Mahayoni ini mengadakan penyerahan tongkat kepemimpinan. Ya, dari siapa ke siapa nanti aja tungguin ceritanya, ya. Tapi ini hari kalau soal pernikahan kan luas. Nah, kita persempit siapa yang menjadi kepala, siapa yang menjadi pemimpin di dalam sebuah keluarga, ya. Waktu yang lalu kita pernah bahas, ya, dan sekarang kita bahas lagi, ya. Saya mau ajak kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat ketiga. Paulus menulis begini, "Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Nah, Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini satu ayat yang pendek, menjelaskan kepada kita tentang susunan, atau dalam bahasa yang lain dikatakan ordo, aturan, susunan, ya, hierarki. Di dalam Alkitab, ayat ini memang tegas, ya, jelas, clear. Nggak bisa ditafsir secara abu-abu. Dan memang tidak banyak ayat yang sejelas ini, tetapi yang pasti ayat ini sangat clear bahwa kepala dari perempuan adalah laki-laki. Kepala laki-laki adalah Kristus. Dan kepala Kristus adalah Allah. Dalam konteks ini adalah Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus dengan Bapa itu setara. Setara itu artinya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Tetapi kenapa dalam konteks ini
Maaf. Dalam konteks ini dikatakan kepala Kristus adalah Allah. Memang dari ayat inilah kemudian muncul tafsiran-tafsiran tentang bedanya Allah Bapa dengan Allah Yesus. Seolah-olah Allah Yesus ya KW-nya lebih rendah dibanding KW-nya Allah Bapa. Kastanya Allah Bapa lebih tinggi, kastanya Yesus lebih rendah. Ya, dari ayat inilah muncul aliran-aliran yang membedakan derajat dari Yesus dengan Bapa. Nah, itu kita nggak bahas tentang Tritunggal, tapi yang kita sedang mau pelajari adalah mengapa Alkitab memperlihatkan kepada kita kepala dari Kristus adalah Allah Bapa. Nah, disinilah sebenarnya yang Paulus mau tunjukkan adalah biarlah engkau hai perempuan dan pria ketika engkau berumah tangga, memang pria dan wanita itu setara, sederajat. Tetapi di dalam sebuah keluarga, walaupun sederajat, walaupun setara, ya, pria tidak lebih besar, tidak lebih tinggi, tetapi biarlah kamu walaupun setara, kamu tahu yang namanya ordo, ya, aturan, susunan. Sehingga kita bisa melihat kepada Yesus dan kita bisa meneladani bagaimana Yesus walaupun dia setara dengan Allah Bapa, tapi dia menempatkan dirinya begitu indah. Dia selalu berkata bahwa dia adalah diutus oleh Bapa. Sehingga ketika waktu dia berkata nanti Bapa akan mengutus Roh Kudus, itu juga menunjukkan betapa Yesus memberikan hormatnya kepada Allah Bapa dalam ordo itu. Ya, kenapa dengan mudah Yesus bisa berkata saya dan Bapa mengutus Roh Kudus? Bisa. Tapi kenapa dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan Bapa akan mengutus Roh Kudus, ya. Nah, seringkali Yesus berkata untuk menyaksikan bahwa aku ini diutus oleh Bapa. Bisa aja dia berkata, ya, saya ini salah satu dari kealahan dan saya mau turun ke muka bumi, kan boleh aja. Tapi Yesus justru mau menunjukkan kepada kita sebuah keteladanan. Yesus menjadikan Allah Bapa itu kepala. Ya. Nah, bagaimana nanti kita mempraktekannya dalam sebuah keluarga? Sebentar kita akan mendengar sharing dari Pak Mahyoni dan Ibu. Apa yang terjadi kalau ordo ini tidak kita tempatkan pada tempatnya? Dan apa yang terjadi kalau ini kita kembalikan kepada yang Tuhan kehendaki? Dan bagaimana prosesnya? Silakan teman-teman nanti kalau nggak tahan untuk bertanya, di chat aja, diketik di chatting, saya akan bantu membacakannya. Dan nanti ada waktunya kita memberikan pertanyaan langsung, ya. Jadi dengan ini saya memperkenalkan Pak Mahyoni juga berjemaat di Abalef Cikarang, ya, dengan Ibu. Baik Pak Mahyoni, karena Pak Mahyoni juga seorang pengkhotbah, pengajar, dan sebagainya, dia betul-betul hamba Tuhan. Mari saya persilahkan untuk sepenuhnya dipakai Tuhan untuk sharing bagi kita semua. Mari Pak Mahyoni dan Bu Arina. Baik, shalom semuanya. Terima kasih Kak Sam. Pak Mahyoni, sebelum saya, Pak Eko, saya dijadikan co-host dong. Silakan Pak Mahyoni, sorry. Ya, terima kasih Kak Sam, juga Bapak Ibu sekalian dari Jemaat GBI Sungai Yordan, ya, di komunitas Serasi atau Pasutri. Yang saya catat dari ada Pak Pendeta Suratman, Pak Eko dan Ibu, Pak Dedi, Pak Beni, Pak Marsudi, Pak Franky, Pak Ferry, ya, dan juga Pak Handri, Pak Alex, Pak Eko, dan juga kawan-kawan yang lain yang tidak mungkin saya sebut satu-satu, yang mungkin hadir, ataupun nanti kalau siaran ini di broadcast ulang, menangkap pesan dari apa yang kami sampaikan, boleh belajar dan boleh sama-sama mengetahui, mengenal lebih dalam lagi tujuan Tuhan membangun sebuah keluarga. Jadi saya bagi dari 3 poin saja. Jadi yang pertama, saya sebelum mengerti struktur yang benar ini,
kemudian bagaimana prosesnya, dan setelah itu apa yang terjadi. Jadi saya ini orangnya sangat stabil, tipe yang play safe, jadi bermain aman, tapi saya juga berpikir bekerja keras dan melayani Tuhan sejak muda gitu. Sejak saya bertobat meninggalkan kepercayaan yang lama, saya percaya bahwa saya adalah hamba Tuhan, sehingga sejak saat itu saya belajar fokus untuk melayani Tuhan, menyerahkan hidup dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kemudian menikah dengan seorang wanita, dan nanti istri saya cerita, dan ternyata semua ilmu yang saya punya yang saya pelajari itu ternyata gagal membangun rumah tangga yang baik. Saya juga bingung, karena saya pikir saya ini betapa baiknya ya, tidak pernah macam-macam, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Saya hanya mencintai satu wanita, dan pokoknya prinsip-prinsip bagaimana nilai kerajaan Allah itu sudah saya pegang sejak tahun 86. Pada waktu itu saya pertama kali dimuridkan. Namun, saya dalam berumah tangga ternyata juga masih babak belur gitu. Saya nggak mengerti betul, saya sempat merasa frustasi, saya ini kurang apa gitu. Rupanya Tuhan masih mengasihi saya, Tuhan menolong saya sehingga pernikahan kami itu dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali, karena selama waktu yang cukup lama, sejak menikah tahun 1992, ya, itu istri saya yang sesungguhnya memegang komando di dalam rumah tangga. Dia yang menentukan, dia yang mengarahkan, dia yang melakukan banyak hal yang seharusnya seorang pria lakukan. Saya juga awalnya sih saya biasa-biasa saja dan juga nikmat juga. Istri saya ngatur, istri saya bisa melakukan kegiatan fisik ya, lagi hamil gitu, kalau ada masalah rumah naik ke atap juga berani, semua dilakukan. Pokoknya keren deh. Jadi saya menikmati. Tapi lama-lama hal itu menjerumuskan saya. Saya pikir kok saya nggak menentukan banyak hal ya di rumah. Semua jadi istri saya ya. Tapi saya juga bingung kemana gitu. Sampai suatu saat istri saya sangat upset, dia sangat kecewa. Dia merasa saya ini katanya hamba Tuhan, katanya mencintai Tuhan, mencintai keluarga, tapi kok nggak muncul dalam rumah tangga. Dan benar-benar peristiwa yang mengerikan itu terjadi ketika istri saya marah, dia juga marah, saya juga kesal, dan dia sempat meninggalkan, dia tinggalkan di jalan, kita konflik di perempatan ya, dia banting pintu, saya tanya, sebenarnya saya bertanya, saya mulai sadar, apakah kamu bahagia sih menikah sama saya? Saya pikir dia pasti jawab bahagia loh. Apa yang kurang dari saya? Semua ya, istri saya pikir saya ini benar disenangin orang, saya melayani ke sana kemari, saya happy, saya punya komunitas, saya juga berkarir baik, saya umur 25 saya dimentor sama, sebelum umur 25 saya dimentor sama Arswendo Atmowiloto, Mas Wendo. Dia habis keluar dari penjara, dia menjadi mentor saya, sehingga saya dalam usia muda sudah menjadi unsur pemimpin, kepala pemberitaan. Tetapi itu semua runtuh ketika saya menikah dengan seorang istri yang begitu dominan. Dia menguasai seolah-olah, padahal saya tahu teorinya ya. Saya lihat kartu keluarga itu saya buka lagi. Untung di Indonesia itu kartu keluarga kepalanya itu nama saya ya. Kok bukan nama istri saya? Saya buka kakak. Saya di Firman itu, tapi kok nggak berfungsi. Nah, disitulah banyak problem muncul. Saya lalai, tapi istri saya benar-benar juga nggak happy ketika dia menjadi pemimpin, sekalipun awalnya mungkin dia menikmati. Silakan Mbak kalau menambahkan. Ini pra kondisinya, suaranya keras. Memang kami dari latar belakang yang berbeda. Kalau suami saya tadi dibilang kalem gitu ya, stabil gitu. Nah, saya orang lapangan.
Pekerjaan saya di lapangan, bukan lapangan bola. Saya pemain bola, bola sepak. Saya memang pemain bola voli. Pokoknya yang namanya bola, saya suka itu. Dunia saya itu di sana. Kemudian dunia saya itu pria semuanya, sehingga maco ya. Apa saja bisa dikerjakan. Begitu menikah, saya pikir menikah dengan seorang pria yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, kemana-mana, itu bicara soal firman. Gitu. Begitu menikah, kok tidak muncul yang namanya kepala itu nggak muncul. Saya mulai kerjakan apa yang menjadi bagiannya, saya kerjakan. Awalnya saya senang-senang saja, supaya keluarga berjalan dengan baik. Gitu. Terus ketika anak sakit, mestinya suami yang mengambil alih. Saya yang pergi ke dokter. Keran bocor, mestinya suami nggak dikerjakan, saya kerjakan juga. Plafon bocor, saya naik juga ke atas. Jadi semuanya saya atur. Seolah-olah saya yang menjadi pemimpinnya. Bahkan anak saya yang nomor 1 itu pindah sekolah, saya yang mindahkan. Pindah ke sini saja. Pindah ke sini saja. Jadi TK itu di sekolah lain, TKA, kelompok bermain di sekolah A, TK A di sekolah B, TK B di sekolah C gitu. Kelas 1 kami sudah pindah ke sini. Jadi intinya adalah keputusan di dalam mengelola keluarga, mengambil keputusan, mengambil perencanaan, bahkan mau pergi kemana, itu semuanya ditimpakan ke saya seolah-olah, dan waktu itu saya menikmati sekali. Saya pikir rumah tangga saya berjalan dengan baik. Ternyata ketika melakukan itu semua, akibatnya adalah di anak-anak. Anak-anak nggak mau mendengarkan saya, sampai memohon-mohon, mengambilkan sesuatu benda di dekatnya saja itu dia nggak mau tahu. Kemudian emosi dari anak-anak ini begitu emosi yang ada di dalam diri saya itu ke anak-anak. Itu lemari gede itu bisa jebol itu. Karena ditendang sama anak saya nomor 1. Padahal perempuan. Nah, sampai di situ kayaknya ada yang nggak bener. Iya. Begitu. Ya, istri saya terkenal sekali waktu itu. Jadi dia menjadi pelatih renang perempuan. Jadi muridnya itu hampir ratusan ya. Jadi kita bingung juga. Jadi dia makin lama saya merasa ada yang salah gitu kok. Saya nggak gimana ya ini gitu. Jadi saya lihat dia lebih populer, dia lebih terkenal. Kata firman Tuhan, kalau istri yang bijak itu suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Tapi ya istrinya yang dikenal. Apa itu terbalik. Jadi orang Lipo lebih kenal saya dibanding dengan suami, karena spanduk di mana-mana ada nama saya. Saya selain ngajar di sekolah, salah satu sekolah, ternyata ada berdiri sekolah yang begitu besar, dan saya ngajar juga di situ. Lebih dikenal lagi. Di samping melatih renang, di tempat kami itu ada kolam renang internasional, dan di situ saya menjadi pelatihnya. Karena ini pelatih perempuan yang pertama, maka dipasang spanduk di seluruh Lipo.
Dan akhirnya ketika kami pergi ke mall gitu ya, yang disapa, saya yang disapa. Aduh, enak banget. Disapa orang, dikenal orang. Warina, gitu kan, heboh gitu. Sementara suami saya jalan di belakang. Rendah hati ya, Pak. Rendah hati. Gitu. Jadi suasana ini bertahun-tahun kami menikmati. Bukan hanya itu, di rumah kami buka laundry. Nah, buka laundry itu kan pelanggan yang datang ke rumah, orang kenal. Karena di Lipo, di perumahan, nggak ada laundry di perumahan. Sementara saya buka di rumah. Jadi tetangga-tetangga kanan kiri pada jauh lebih mengenal saya dibanding suami. Inilah kondisi kami. Ya, kami punya anjing galak. Anjingnya itu suka mengejar orang-orang asing gitu, sampai orangnya jatuh terus dibawa ke rumah sakit. Yang mengatasi ya istri saya. Dia maju, dihadapin sama orang-orang apa saja dihadapi. Saya nyaman aja. Gimana, beres? Pengen tahu hasilnya. Saya pikir bos itu yang pemerintah, ternyata dia yang ngambil alih. Namun ya karena kasih Tuhan ya, saya merasa ada yang tidak beres dengan pernikahan. Saya lihat ini semua, saya belajar mengungkapkan perasaan. Saya hanya berpikir, kalau saya menikah kayak gini terus, kasihnya saya nggak bahagia pun. Kok dia terus yang memimpin, anak-anak dengar dia. Saya harus belajar mengungkapkan perasaan saya. Kok saya nggak bahagia ya dengan kondisi kayak gini. Misalnya ketika ada apa-apa, kok yang ngambil keputusan kamu ya? Kok saya nggak merasa terlibat lagi hal-hal penting? Kok kamu putusin sendiri ya? Nah, saya ceritakan dampaknya dalam hidup saya. Saya merasa nggak nyaman, saya merasa nggak berfungsi sebagai seorang kepala, sebagai seorang imam. Dan itu saya ungkapkan kepadanya. Dan di situ saya belajar bagaimana, karena saya percaya bahwa kami harus menjalani pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi saya nggak bahagia. Saya mau bahagia. Saya pengen mengupayakan. Ya, saya pertama-tama saya belajar sungguh-sungguh selain kita berdoa ya bahwa pernikahan kita harus dikoreksi. Kepala rumah tangganya harus dirubah gitu. Saya ungkapkan perasaan betapa saya nggak happy dalam kondisi kayak gini. Nah, mungkin karena saya tidak menyerang, saya tidak merebut, cuma saya mengungkapkan ada yang salah dengan struktur rumah tangga kita. Dia mulai berpikir dan dia mulai merenungkan. Jadi nggak sampai rebutan, cuma saya ungkapkan ini kayaknya nggak sehat loh. Saya nggak happy ya. Apalagi kalau menangani kasus-kasus. Anak-anak kalau tanya kok semua ke dia gitu. Mau liburan, mau ini, mau apa ke dia. Terus saya fungsinya, saya pikir apa ini dampaknya membuat menjadi pria kehilangan confidence gitu. Saya menjadi tidak terlalu yakin dengan diri saya. Saya tanya sama anak-anak, gimana papa nak? Mereka nggak happy gitu. Sampai ketika istri saya dan kita berdoa dan merasa strukturnya harus dikembalikan kepada struktur yang benar. Jadi kita sepakatlah, istri saya mulai belajar waktu itu kami pun ke Jakarta sebenarnya kami mengejar firman ya. Kami pengen waktu gereja kami dimuridkan sama Kak Sam, kelihat ini kok beda sekali ya dengan yang kita dengar gitu ya. Saya bilang sama istri saya, ya saya harus merubah hidup saya. Saya bilang saya kerja di stasiun televisi yang waktu itu ya, saya mendapat brevet penyelam. Saya punya akses banyak ke pejabat-pejabat karena waktu itu saya pemimpin. Tapi saya merasa yang jauh lebih penting keluarga saya rasanya harus dibenahi. Sehingga ketika orang sibuk mau belajar mencari karir di bidang televisi masih awal-awalnya. Jadi kalau saya belum datang atau kru kita belum datang, acara nggak dibuka. Menunggu gitu ya. Akhirnya saya memutuskan saya harus memperbaiki hidup, saya pilih mengundurkan diri, saya keluar dan saya pengen punya pelayanan atau pekerjaan yang dekat dengan rumah supaya memperbaiki rumah tangga kami. Itu yang saya pikir harus saya ubah menjadi sebuah struktur keluarga benar. Ya,
setelah merasakan kok nggak enak ya, ketika di mall orang menyapa saya sementara mereka tidak menyapa suami, kok nggak enak. Ada tergelitik di dalam hati nurani. Terus saya koreksi, kok semuanya saya yang ngambil. Ketika saya ngambil, saya kelelahan. Ketika kelelahan, Gampang emosi, marah. Bahkan saya tinggal. Anak dan suami saya tinggal pergi. Gitu. Kemudian akhirnya saya datang tentunya kepada Tuhan. Mencari ikut seminar, pokoknya kejar firman. Kalau saya kejar firman, bahkan sampai saya pergi ke STT Let's sendirian dari Cikarang ke Grogol waktu itu saya bawa mobil sendiri, pergi ke sana, pulangnya malam kan ada kuliah umum. Karena saya pengen mendengarkan. Ada sesuatu yang menggelitik di hati saya bahwa rumah tangga saya ini nggak benar nih gitu. Anak-anak mereka taat sama saya, sama papanya juga taat. Nah dari situ saya merasa terlalu banyak saya beraktivitas. Akhirnya laundry saya serahkan ke teman yang masih tetangga. Saya keluar dari sekolah yang besar itu, hanya satu sekolah yang sampai sekarang saya mengajar di sana. Kemudian saya keluar dari pelatih renang, sekalipun itu membesarkan nama saya keluar, saya tinggalkan itu. Yang saya pegang hanya satu, yaitu keluarga. Sekolah itu hanya fasilitas yang Tuhan berikan sebagai jawaban ketika Tuhan panggil saya untuk mengenalkan anak-anak mengenalkan Tuhan kepada anak-anak. Jadi satu yang saya ambil. Setelah itu saya ngomong sama anak-anak, saya ngomong sama suami, kita dukung bahwa yang menjadi kepala keluarga itu adalah papa, bukan mama. Dan anak-anak kita beri pemahaman dan kita mengadakan celebration. Kita dukung apapun yang dilakukan papa. Perintah yang memberikan adalah papa. Kalau papa sudah memberikan A, ketika papa berangkat ke kantor, maka saya sebagai wakil dari suami yang menjelaskan A, menerapkan A di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pagi itu kami adakan mesbah keluarga, yaitu doa pagi. Jam 5 pagi anak-anak sudah bangun, mereka sudah mandi, dan mereka sudah pakai seragam, siap di ruang tamu dan kita doa bersama. Nah, disitulah mulai penyerahan tongkat itu kepada suami, yaitu mulai dari firman. Suami membawakan firman, kemudian suami pergi ke kantor, firman itu yang tadi papa pesan apa, ayo kita lakukan. Katanya papa nggak boleh, jadi ya kita taat sama papa. Nah, hal yang kecil-kecil itu kita lakukan, maka tidak membutuhkan waktu yang lama. Posisi itu langsung kembali, karena kita menghadirkan Tuhan dan kita mengadakan semacam tanda kutip upacara penyerahan di dalam mesbah keluarga, yaitu tongkat kepemimpinan itu kepada suami. Sementara saya yang mendominasi dan mempunyai temperamen yang dominan, itu belajar untuk menyerahkan hak. Yang selama ini saya kerjakan, misalkan berantakan, ya sudah, enggak apa-apa berantakan. Nah, karena ada suami yang bertanggung jawab.
Kemudian berapa lama ya Pak ya? Tahun berapa itu? Bring Daddy Home. Suami bersama dengan teman-temannya mengadakan satu acara televisi yaitu Bring Daddy Home. Mulai dari sana, tongkat kepemimpinan itu mulai berjalan. Artinya pemerintahan yang kepalanya Kristus, kemudian suami dan istri serta anak-anak, struktur itu dikembalikan. Jadi dampaknya sangat-sangat luar biasa. Satu hari ketika kami pergi lagi ke mall, mereka sudah tidak mengenal lagi saya. Generasinya sudah berubah. Mereka nggak kenal. Yang mereka kenal, oh Pak Mayoni ya. Ini yang Bring Daddy Home itu Pak. Oh iya. Gitu. Terus dia kenalkan, ini istri saya. Nah di situ satu urapan yang datang itu luar biasa. Ada damai sejahtera, ada satu kebanggaan, ada satu sukacita. Bahwa oh iya saya ini istrinya loh, saya ini dikenalkan. Terus saya flashback kembali, waktu saya dikenal, oh Bu Arina ya, saya nggak kenalkan ini suami saya gitu, nggak saya kenalkan begitu. Nah ini momen itu tidak akan pernah terlupakan karena di situ titik. Iya, sejak peristiwa serah terima itu, Bapak Ibu, saya coba ya memang nggak langsung karena memang saya ini sangat ini ya kata orang agak pelan gitu ya, lambat mengambil keputusan tapi cepat berubah. Jadi semua harus belajar banyak ya. Nah, saya membuat acara televisi yang namanya Bring Daddy Home. Saya melakukan ikut namanya Merit for Life sampai kita melatih banyak keluarga-keluarga di berbagai gereja. Saya juga heran, kenapa orang-orang mau ya? Karena saya pikir saya sedang membuktikan bahwa ketika tanggung jawab berhenti kepada seorang pria, kepada seorang laki-laki, dan saya merasa memang lebih berat, tetapi disitulah muncul potensi yang Tuhan inginkan. Awalnya memang istri saya income-nya sangat luar biasa karena dengan banyak kesibukan dia. Saya sebagai seorang anggota manajemen tentu nggak cukup, tetapi tidak bisa membuat berkelimpahan sampai ketika strukturnya dikembalikan, strukturnya diluruskan. Ini banyak hal yang terjadi secara adikodrati ya, banyak kesempatan-kesempatan. Saya menjadi pede sekali. Saya masih ingat berapa tahun setelah itu saya panggil anak-anak, kita kan setiap hari kumpul, tapi ada momen khusus saya tanya kepada anak-anak saya, gimana pendapatmu Papa sekarang? Mereka betul-betul surprise, Papa bicaranya sekarang beda dengan urapan. Anak-anak saya juga paling mengkritisi, jadi ketika semuanya dikembalikan strukturnya, saya melihat memang banyak perubahan yang secara berkat, akhirnya istri saya gajinya juga saya lampaui lagi gitu. Akhirnya saya menjadi benar-benar confident untuk bicara apa saja dalam rumah, untuk berkata ya, untuk tidak harus disetujui sama istri. Kadang-kadang saya harus berani konfrontasi ya, bukan untuk bertengkar, tapi menunjukkan bahwa pria itu punya hikmat yang jauh lebih bisa bertanggung jawab gitu. Bisa saja saya salah, tetapi dengar dulu pemimpin sedang ambil keputusan, saya bilang gitu. Dan akhirnya istri saya memang nggak mudah, tetapi mungkin karena dia ada tekad untuk menyerahkan tongkat komando itu, peristiwa itu menjadi peristiwa titik balik kami bersama-sama menjalani kehidupan. Kira-kira sejauh itu mungkin saya apakah? Satu contoh, Bapak Ibu, yang tadinya anak saya minta tolong, itu sampai memohon-mohon, itu nggak mau. Ini cuma sekali perintah, itu langsung dikerjakan. Sampai hari ini. Mereka taatnya itu sampai seperti itu gitu. Dan tentunya bukan hanya anak-anak yang berubah. Seluruh keluarga ini menjadi
damai, menjadi sukacita, dan kami tidak pernah bertengkar lagi sampai hari ini. Iya, saya mengambil tanggung jawab. Misalnya kalau anjing saya itu paling galak itu, kalau ketemu orang Lipo dibilang, wah anjingnya Pak Mahayoni ini jagoan di sini ya, ngejar orang, ngejar anjing-anjing lain, sama satpam berani semua berani. Jadi kalau dia berurusan dengan orang sekarang, saya bilang, ya nanti urusan sama saya aja, nggak usah sama istri saya, berhadapan sama saya. Dan saya mulai menunjukkan bahwa saya ini pria yang bertanggung jawab. Saya juga bilang bahwa kepada anak-anak, apapun yang terjadi di rumah ini papa yang tanggung jawab ya. Jadi kalian juga harus ada wewenang, ada otoritas juga. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, dan itu ya perubahan yang menurut saya harus saya bagikan, karena ini menjadi, kalau tadi Kak Sam baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, saya suka merenungkan di Mazmur 11 ayat 3 sama 11 ayat 3. Wow. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar ini? Ini saya melihat ada banyak keluarga yang strukturnya nggak diluruskan, sehingga kelihatannya sih biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya pria itu menurut saya pemimpin itu nggak maksimalnya di situ. Jadi saya sangat bahagia diberi Kak Sam kesempatan oleh berbagi ini. Tentu yang kami harapkan semuanya struktur ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sama seperti mungkin di agama lain atau apa, itu betapa pentingnya struktur itu. Betapa membuat istri itu aman, anak-anak aman, perintah kita dikerjakan dengan baik oleh anak-anak dan istri. Kira-kira gitu Kak Sam. Dan Bapak Oke. Ibu sekalian. Oke, thank you. Terima kasih buat Mayoni, Arina untuk sharingnya. Teman-teman, kita ingin memberi kesempatan buat teman-teman bertanya. Jadi di sini saya suaranya agak double. Apakah kalian mendengar suara saya baik-baik saja? Baik-baik Kak Sam. Oke. Oke, mungkin karena di sini signal. Baik, saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman, saya menunggu pertanyaannya. Kelihatannya dari tadi semuanya, saya lihat dari wajahnya, semuanya termangu-mangu, bengong ya, mungkin kagum dengan pekerjaan Tuhan ya. Ayo, kalau nggak ada Pak Dedi, saya todong untuk kasih pertanyaan pertama. Ibu Dedi juga. Suaranya belum masih di mute Pak Dedi. Ya baik, terima kasih atas kesaksiannya Pak Mayoni dan Ibu Arina. Memang kasus-kasus seperti ini banyak juga memang ditemui. Saya juga ada melihat seperti itu. Nah mungkin ini kasusnya saya nggak seperti itu ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah memang untuk yang istri yang dominan dalam hal rumah tangga sehingga segala sesuatu yang pegang kendali. Bagaimana mungkin tadi Pak Mayoni kapasitas untuk mengambil alih tongkat komando itu. Dan ada suami yang kapasitasnya belum ada gitu, sehingga bagaimana untuk solusinya Pak? Pak Yoni, suaranya mendengar dengan jelas nggak? Jelas Pak Dedi, terima kasih. Mungkin istri saya kasih kesempatan menjawab dulu. Jadi begini Pak, saya tahu suami saya orangnya stabil dan tidak mengambil keputusan yang cepat, begitu. Awalnya saya mulai, gitu Pak. Saya mulainya adalah ketika akhir tahun. Saya kumpulin anak-anak, suami, kita retreat, gitu ya, mau pergi ke satu tempat. Di situ kita bicara tentang firman, dan tahun depan itu adalah tahun apa?
Nah, ini yang mencari tema tahun itu jauh-jauh hari sudah saya persiapkan dengan baik. Acara ini memang benar-benar saya rancang untuk membawa anak-anak memasuki tahun itu dengan hadirat Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Begitu. Saya bilang sama suami, nanti saya yang memulai. Gitu. Acara saya mulai, kemudian kita ngomong ke depan itu begini. Tahun depan kita minta Papa yang memimpin acara seperti ini. Oke, ya anak-anak sudah setuju. Tapi kan jauh-jauh hari sudah dikasih tahu tentang pengambil alihan kan sudah ada, sudah diberikan. Nah, pada saat di pertengahan tahun, kira-kira bulan Juli, saya tanya, Pak, sudah ada belum temanya? Masih ada waktu untuk berdoa? Belum. Ya sudah. Bulan Agustus saya tanya lagi, sudah dapat belum? Tuhan ngomong apa? Belum. Saya udah punya pikiran bahwa pasti belum dapat. Tapi saya coba dalam tanda kutip melatih dengan cara tidak mengambil alih gitu. Jadi saya dorong pelan banget. Kemudian bulan November saya tanya lagi, belum juga. Desember belum juga. Oke, kalau belum dapat nanti tahun depan ini seperti ini. Tahun depan adalah tahun begini gitu. Oh ya sudah. Masih diberikan ke saya, Pak. Oke, tahun depannya masih pakai yang saya punya. Saya ulang lagi. Agustus saya tanya, sampai Desember saya tanya, belum dapat juga. Sampai akhirnya benar-benar oke, terserah, saya sudah memulai, sudah memberikan garis-garisnya, caranya seperti apa gitu. Nanti Desember itu semua adalah dari Papa. Desember belum dapat juga. Saya nggak cepat-cepat ambil lagi, karena sudah saya nggak ambil lagi, Pak. Saya biarin aja. Sambil saya berdoa, Tuhan bicara sama kepala rumah tangga saya ini. Saya ini berbicara gitu. Februari belum dapat juga. Jadi 1 tahun itu tidak ada apa-apa. Dan saya tidak mengambil alih. Jadi saya ikut aja. Ikut mainnya suami saya ikutin aja. Begitu tahun berikutnya, dapat tuh. Nah, silakan. Iya, itu sebenarnya pertanyaan itu bagi saya lebih berupa teror ini. Ini mau ambil capek saya. Ditanya-tanya terus gitu, kapan saya membuat otoritas. Nah, tapi saya lihat dari sisi yang positif ya. Ketika dia minta apa visi tahun depan ya, mungkin pemimpin itu, ya kita ini kan semua melayani Tuhan, visinya yang mencintai Tuhan. Tapi dia nggak ngerti-ngerti, saya jawab seperti itu. Nah, apa untuk keluarga kita? Itu kan untuk gereja, untuk keluarga apa? Gereja dan keluarga samalah, aku bilang gitu. Saya merasa saya menyelidiki firman, saya baca Alkitab, jadi saya kadang-kadang tersinggung dengan pertanyaan istri saya itu. Wah, itu istri saya. Coba ngatur lagi ya. Tapi ya ternyata dia tulus ya. Artinya pria ini, kepala ini sebenarnya kalau bicara potensi, itu tergantung kepada dukungan ya. Ada orang yang secara otomatis sudah penuh potensi karena memang dia mempersiapkan diri dan dilatih Tuhan. Tetapi ada yang memang kapasitasnya dia yang harus disupport sama istri. Nah, memberikan support yang dilakukan istri saya, misalnya doa ini. Saya merasa tahu, jadi kalau saya diajak ngomong firman sama istri saya, kadang-kadang saya
Aduh, ini masalah cek-cek nih. Tapi disitulah kesombongan saya sebagai pria. Ternyata istri saya lebih praktek, saya lebih teori. Saya ahli dalam wacana, istri saya prakteknya gitu. Dan akhirnya saya merasa dipermalukan dan saya harus rendah hati bahwa saya harus mau meningkatkan kapasitas dengan belajar hal-hal yang down to earth gitu, nggak hanya sesuatu yang di awang-awang, wacana, pengetahuan, wacana, khotbah. Tapi saya tidak, orang Jawa bilang gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni gitu. Jadi istri saya yang mengajari dan memberi kesempatan. Saya percaya dan anak-anak saya sangat memberikan support. Dia bilang, "Dedi pasti bisa. Ayo." Dan itu akhirnya ada lompatan-lompatan hal yang baru terjadi. Artinya kalau bicara menjawab pertanyaan Pak Dedi, ini potensi saya juga menjadi muncul gitu. Saya pikir enough is enough lah, hidup saya cukup ini. Tapi rasanya ada peluang-peluang baru yang tidak membuat saya stres, tapi terkoneksi dengan banyak hal baru yang memberi kesempatan kita bisa melayani lebih. Jadi intinya saya sangat percaya kalau kesempatan dari istri, kesempatan dari keluarga, dan ke pria mengambil tanggung jawab, itu potensi kalau dibilang skill atau dibilang hal-hal yang bisa dikerjakan, itu mulai bisa. Jadi kayaknya peluang itu ada dan saya merasa benar-benar kalau pria ngambil tanggung jawab, yuk jangan pernah membuat wanita yang saya nikah ini tidak bahagia. Pokoknya saya memuridkan pria-pria gitu, buat dia tersenyum, buat dia tanggal 25 itu happy. Kalau mereka happy-nya gimana Pak? Ya tanggal Gajian. 25 ada tabungan nggak? Ada sisa nggak? Kalau tanggal 15 sudah habis, kamu bukan pria. Setengah saya bilang. Dari masalah keuangan, masalah apapun, dan akhirnya menarik sekali gitu Pak Dedi. Semoga bisa menjawab. Ya Pak, saya jadi boleh menyimpulkan bahwa memang itu suatu proses ya Pak ya. Proses itu Proses. bisa lambat, tetapi di sini adalah yang intinya adalah kita sebagai pria itu mengambil tongkat itu, di mana istri menyerahkan, tapi istri mendorong, andai kata memang kapasitas suami belum sampai seperti apa yang diharapkan, tapi istri mendorong untuk suami itu bisa mengambil tongkat itu, komando itu. Dan bukan mengambil alih ya Bu ya. Jadi tapi dorongan bisa dicurigai loh Pak, kadang-kadang memang itu tabiat lama bisa muncul lagi ya. Jadi ya itu Pak memang kadang-kadang menjadi karena nggak sabaran gue ambil alih lagi deh gitu. Jadi saya juga melihat Pak bahwa kita diciptakan sebagai penolong bagi suami ya, bagi pria ya. Nah, penolong di sini artinya dalam hal ini adalah dia mendorong supaya suami itu menjadi pemimpin. Tapi menolong bukan berarti mengambil alih. Itu yang saya tangkap begitu ya Pak ya. Iya betul sekali. Keren Pak Dedi bisa membahasakan lebih kontekstual ya. Ada satu firman Pak, bahwa saya lupa lengkapnya, cuman yang saya ingat adalah yang membuat suaminya dikenal di pintu gerbang. Betul. Dan yang membuat suaminya berbicara di depan raja-raja. Nah, itu adalah istri yang bijak. Nah, ini saya pegang bagaimana suami saya dikenal di pintu gerbang gitu. Kan saya udah dikenal di pintu gerbang, udah berbicara. Tapi kan suami saya nggak dikenal orang. Gimana caranya supaya suami saya dikenal? Makanya tadi saya turunkan intensitas saya di depan publik, saya turunkan. Saya nggak dikenal nggak masalah. Yang penting gimana caranya suami saya dikenal orang. Nah ini mendorongnya dari dalam. Kalau didorong-dorong terus, ayo ikut sana, itu pasti suami saya pasti nggak mau dan itu pasti marah-marah. Nggak bisa. Kalau kayak seperti itu nggak bisa. Yang saya lakukan adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Saya minta Tuhan yang buka jalan. Akhirnya Tuhan buka jalan. Bring Daddy home. Kemudian
dia berani mengambil keputusan yang sangat besar, yaitu keluar dari keluar dari CBN. Itu keputusan yang sangat besar. Ternyata keputusan itu membawa kami kepada sampai saat ini, gitu. Ini jadi direktur UNDP, kemudian banyak sekali Tuhan kasih potensinya akhirnya keluar, dan saya bersyukur keputusan yang diambil itu karena Tuhan dengarkan doa kami dan anak-anak. Itu Pak. Jadi kami melawannya itu bersama dengan anak-anak dengan doa. Terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau konteks ini istri jangan langsung rebut, langsung berurusan dengan yang di atasannya. Kalau suami tidak berfungsi maksimal, istrinya boleh ngadu langsung kepada bos suaminya gitu ya. Jadi biar dengan kalimat, justru dengan itu artinya kita percaya Tuhan dalam kendali. Dengan itu kita percaya bahwa Tuhan yang hadir. Jadi kalau istri langsung berurusan sama suami, rumusannya artinya kita mau menyingkirkan penguasa, dan istri yang ambil kendali dengan pemahaman bahwa Yesus malah kita singkirkan gitu ya. Tapi dengan kalau ada yang nggak beres, suami mungkin kurang berperan, mungkin istri juga jengkel ya, ngadunya ke siapa? Langsung ke bosnya aja gitu. Jadi dengan ke bosnya, maka bosnya akan hadir, bosnya yang langsung berurusan ya. Itu kesimpulan yang bagus banget. Nah, ini ada pertanyaan, Mahayoni. Kak, saya mau bertanya, bagaimana dengan istri yang lebih dikenal? Misalkan, karena kepribadian istri yang lebih ramah. Lalu misalkan pekerjaan istri yang lebih dikenal orang. Misalnya istri kayak ibu Risma kan pekerjaannya lebih dikenal nih dibanding suaminya. Sri Mulyani juga lebih dikenal dari suaminya. Kita nggak tahu suaminya siapa, tapi istrinya kita kenal sebagai Menteri Keuangan. Apakah itu tanda istri mendominasi? Silakan Pak Mahayoni, Ibu Arina. Ya, terima kasih pertanyaan itu menurut saya sangat bagus. Ya, menurut saya istri terkenal itu tidak ada salahnya ya. Apalagi karena profesi, karena jabatan, atau karena hal-hal yang karakter baik. Dan dia tidak harus melakukan yang seperti yang istri saya lakukan. Istri saya melakukan karena dalam rangka dia menolong saya untuk mengambil alih gitu. Dan yang paling penting adalah ketika dia terkenal di luar, di rumah tetap strukturnya pria atau laki-laki menjadi kepala. Jadi kalau di luar, katakanlah seorang istri menjadi direktur pada perusahaan besar, suami menjadi manajer pada perusahaan yang biasa saja. Nah, kalau suami datang ke kantor istri juga harus hormat sebagai profesi gitu. Karena profesi atasan atau sebagai hakim. Nah, tapi di rumah pemimpinnya harus kembali kepada seorang pria, seorang struktur yang benar. Dan itu yang membuat kita happy, bisa memisahkan area personal dan area profesional. Area profesional adalah ya profesi pekerjaan kita, mungkin dikenal karena saya bilang sama istri saya, nggak harus berhenti gini-gini, karena saya sekarang sudah bisa mengambil tanggung jawab, saya bisa memutuskan, dan itu terima kasih. Tapi istri saya memang mengurangi, dan itu adalah keinginan dia sendiri. Kalau saya sih tidak merasa bahwa dia mendominasi. Jadi pertanyaan ini jawabannya menurut saya adalah boleh, tidak berarti itu mendominasi. Mendominasi adalah ketika di rumah suami tidak ditempatkan pada posisi yang pengambil keputusan sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala. Jadi sekalipun nggak terkenal istrinya, diam-diam saja, tapi kalau di rumah mendominasi, nah itu juga problem. Banyak seperti itu. Iya. Dan dalam pengalaman saya justru banyak yang biasa-biasa, tapi kalau di rumah
Suami di kantor begitu keren, begitu berwibawa, di rumah kadang-kadang istrinya yang mengatur semuanya dan mendominasi, dan itu menurut saya juga tidak tepat. Ibu Arina mau nambahin? Oke. Ibu Arina mau nambahin? Jadi Bapak Ibu, mendominasi itu yang seharusnya suami yang melakukan itu tidak ada di sana dan diambil alih, begitu. Contoh, keputusan untuk menyekolahkan anak, ini kan keputusan besar sebenarnya, tapi nggak rundingan, tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Nggak harus mendominasi, enggak, tapi tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, tidak dihargai sebagai seorang pria. Itu justru yang berbahaya. Nah, dalam kehidupan saya, banyak hal yang saya nggak perlu diskusi sama suami, saya bisa mengambil keputusan sendiri. Begitu. Dan ini mengakibatkan persoalan yang baru. Ketika persoalan yang baru, suami nggak mau campur dulu, kamu yang ngambil kok, gitu. Jadi seharusnya suami melindungi istri, karena saya yang mendominasi atau saya yang mengambil keputusan, maka resikonya ya silakan orang kamu yang ngambil. Nah, ini berbahaya. Maksudnya mendominasi bukan melakukan segala sesuatunya, enggak, tapi tidak menempatkan suami pada tempatnya. Ya, oke. Sangat jelas. Jadi Bapak Ibu, bahwa mendominasi ini bukan bicara tentang mengurangi potensi. Jadi supaya istri itu tidak mendominasi, artinya keterampilan istri itu diabaikan, bukan. Jadi ada istri yang kadang-kadang ada inisiatif, istri yang kadang-kadang memang lebih cermat, atau istri kadang-kadang memang lebih cekatan. Nah, kadang-kadang suami juga kombinasinya giginya gigi 1, gigi 2 terus ya mainnya ya. Jadi nah, dalam konteks ini saya kira bagus sekali pernyataan dari Bu Arina bahwa bukannya berarti di sini istri dilumpuhkan, tetapi ketika prosesnya, sikap menghargainya, sikap menempatkan suami sebagai kepala itu perlu diinikan ya, perlu disadari ya, dan perlu dilibatkan dengan penuh hormat, dan bukan cuma sekedar tukang stempel gitu ya, dan juga bukan sekedar pokoknya nanti gue udah ngomong ya, nanti kalau ada apa-apa jangan bilang gue nggak ngomong, kan itu juga dasarnya sebenarnya niatnya udah nggak tulus ya. Tetapi betul-betul wanita dan pria di sini konteksnya memang memerlukan ketulusan dan memerlukan kesadaran bahwa ini bukan urusan siapa yang disalahkan, tetapi Tuhan yang mengatur ya, Tuhan yang mengatur supaya kepala adalah suami, istri adalah penolong, supaya nanti strukturnya benar, Tuhan garis komandonya juga jelas gitu ya. Dan saya kira ini mempengaruhi tata cara alam semesta bekerja ya Bapak Ibu. Ya artinya bahwa ada matahari, ada bulan gitu ya. Bahwa bulan menerima cahayanya dari matahari. Ya artinya bukan berarti bulan tidak berfungsi, bukan bulan lebih kecil, tapi memang udah diatur begitu rupa dan itu menjadi indah. Oke, Bapak Ibu, saya coba lihat nih di chat room ada pertanyaannya lagi. Silakan, siapa yang mau bertanya lagi nih? Ini hari kok sepi sekali ya. Ini pada udah dapat banyak angpau sama banyak makan samcen cunyuk ini ya. Bapak Ibu, apakah topik ini tidak menarik buat Bapak Ibu? Kalau buat saya sih, saya belum pernah dengar soalnya ada orang menyerahkan
tongkat kepemimpinan. Cuma lagi itu Pak Mahayoni lupa difoto ya waktu itu ya. Lupa difoto, lupa di selfie, bahkan tanggalnya juga lupa dicatat. Boleh bertanya? Wah, boleh ditunggu dari tadi, Bapak. Maaf Pak Mahayoni kan bilang kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada di tangan Bapak, di tangan Bapak-bapak. Jadi Ya. apakah kepemimpinan Bapak dalam rumah tangga itu 100% harus keputusan dari Bapak, atau ada juga hal-hal yang tertentu ada di keputusan istri? Jadi kalau Bapak bilang 100% Bapak yang menjadi kepala rumah tangga, istri tidak ada fungsinya dalam rumah, tidak ada hal yang dia bisa putuskan, saya rasa ini mungkin kurang kali Pak. Karena ada hal-hal juga yang kita tidak bisa putusin, tapi itu mungkin istri bisa mengambil inisiatif untuk melakukan atau memutuskan. Jadi ada porsi-porsi tertentu yang harus diberikan kepada suami, tetapi ada juga porsi tertentu yang bisa kita serahkan kepada istri untuk memutuskan. Itu bagaimana, Pak? Pertanyaan yang bagus, Pak Fran. Bagus sekali untuk Pak Fran nanya, jadi bisa kita menjadi clear. Silakan, Pak Mahayoni. Ya, terima kasih Pak Fran. Yang dimaksud yang pemimpinnya seorang pria menurut atau laki-laki menurut firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 3 di dalam pemahaman saya memang sebenarnya seperti yang Pak Fran sampaikan. Tidak, kalau kata Kak Sam, tidak hanya sekedar memberikan stempel. Karena semuanya harus di-approve, akhirnya karena seorang pria tidak menguasai banyak hal yang istrinya kuasai, terus akhirnya pokoknya harus approve ya, pokoknya harus tanda tangan ya, akhirnya menjadi sebuah legalistik, sebuah formalitas belaka. Tapi kepemimpinan dalam rumah tangga yang tadi saya tangkap dari Pak Fran tadi, justru memang seharusnya keindahan itu terjadi ketika pada hal-hal tertentu kita memberi kesempatan kepada penolong itu untuk mengambil hal-hal atau kita mengizinkan dia dengan sesuai kapasitasnya. Tetapi saya menyebutnya ini adalah kita tetap memberikan izin. Saya suka gini, diskusi sama istri saya. Pria-pria ya, kalau pergi kemana-mana kok izin sama istri, kayaknya itu perlu dikoreksi. Loh, maksudnya gimana itu kan? Soalnya kalau izin itu nanti pemimpinnya adalah seorang, kalau kita di kantor mau pergi izin sama atasan. Kalau sama bawahan kan kita memberi tahu kan gitu. Maksudnya bukan kayak struktur kayak gitu. Terus jadi kalau kamu izin sama istri terus, nanti lama-lama istrimu yang approve kan gitu. Oh gitu ya. Iya, mestinya kamu boleh inisiatif melakukan apapun, cuma segera kasih tahu dan motivasi dalam melakukan segala sesuatu itu untuk seperti Kristus mengasihi gerejanya, mengerti umatnya. Jadi mau mati bagi jemaatnya. Dan pria boleh melakukan apapun, tapi dengan motivasi bahwa dia harus semua dilakukan untuk keluarganya. Termasuk juga memberikan hal-hal, approve, pengizinan, hal-hal yang harus istri lakukan. Kadang-kadang justru saya bilang sama istri saya, pergilah dengan teman-teman, pergilah dengan komunitas perempuan, lakukanlah dan lihatlah bagaimana, belajarlah dari mereka. Dan ketika dia pulang dan lihat teman-temannya, betapa banyak keluarga yang melihat, kalau di dalam sedikit kita boleh bangga, maka dia akan cerita, oh iya ya, benar ya yang kita lakukan ini. Di luar sana banyak orang. Jadi konteksnya saya pikir saya setuju sekali dengan Pak Fran, justru pada area-area tertentu itu saya bisa melakukan hal-hal, dan yang penting saya mengetahui, saya aman, dan dia mengkomunikasikan kepada saya, dan kita cerita. Dan
Kalau saya merasa ide saya tidak sehebat dia, saya setuju aja. Tapi karena saya yakin bahwa dia lakukan juga dalam rangka menghormati suaminya, dalam rangka supaya kita lebih luas lagi bisa menjangkau keluarga yang lain. Silakan menambahkan. Ya, kalau bagi saya, Mengenai itu Pak, pas kantor Pak ya, kalau Bapak bepergian atau kemana, saya kira itu atau Bapak mau ada apa, saya kira mungkin tidak perlu izin dari istri atau bagaimana, tetapi Bapak wajib untuk memberitahukan kepada istri Yes. Bapak mau kemana. Yes, iya Pak, setuju Pak. Itu yang, jadi kita juga menghormati istri Pak. Kalau Bapak Setuju. bisa wenang-wenang mau pergi kemana tanpa memberitahukan kepada istri, itu satu salah besar, satu blunder yang Bapak buat. Ya, Jadi paling tidak Bapak bisa sampaikan bahwa saya mau ke sini untuk tugas apa, untuk urusan apa, itu supaya dia tahu. Dia perlu juga tahu Pak, segala aktivitas kita jangan cuma di rumah, di luar kantor saya anggap dia wajib juga tahu Pak. setuju Pak. Setuju Pak Bran. Setuju Pak Bran. intinya komunikasi Pak, komunikasi. Jadi bagi kami berdua itu memang terbiasa hidup dengan seorang wartawan ya Pak. Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh istri, ada hal-hal yang perlu juga. Nah, saya terbiasa dengan hidup sebagai istri seorang wartawan. Itu awalnya sih kesel banget. Kenapa sih nggak dikasih tahu? Kenapa sih ini? Terus lama-lama ketika Tuhan sudah pulihkan, ayo bener ya, saya bersyukur banget. Saya dididik dengan seorang wartawan, yaitu ada hal-hal yang penting banget yang memang tidak harus diketahui untuk melindungi keluarga. Saya setuju, gitu. Jadi saya tentang pekerjaannya dia, tentang teman-temannya, apa gitu, saya nggak kepoin. Lagi di mana, lagi makan apa, sama siapa, bla 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 gitu. Saya nggak kepoin. Jadi kalau mau pergi ya pergi. Saya tahu dia pergi ke kantor dan suami saya juga tahu saya pergi ke sekolah, saya ngajar di sana. Saya mau pergi bersama dengan teman-teman, saya kasih tahu, saya pergi sama A, B, C, D. Tempatnya di sini. Gitu. Demikian juga dengan suami. Kami melakukan saling percaya. Dan komunikasi itu paling penting. Gitu Pak. Jadi suami menghormati istri ya Pak Fran, dan juga istri menghormati suami, saling perlu memberi info ya Pak ya. Tapi kalau ada delegasi tugas, kalau memang istri lebih terampil soal masak, ya jangan nanya suami lah, masak apa ini hari. Wong istri lebih ngerti, wong ditanya juga bingung gitu. Tapi ada satu hal Pak, saya bilang kalau umpamanya istri mengambil keputusan, kita sebagai suami tidak bisa menjudge dia bahwa itu kan keputusan kamu, itu bukan keputusan saya. Jadi kalau sesuatu yang salah, kita tidak bisa membuang hal itu 100% kepada istri bahwa dia yang berbuat salah. Harus sebenarnya ada satu komunikasi yang baik, ada persetujuan bersama, sehingga dia dapat dia mengambil keputusan untuk keluarga atau untuk apa Pak ya. Tetapi saya mau tuh bahwa kita tidak bisa blame kepada istri Pak. Kalau ada satu persoalan yang salah dia putusin, kita tidak bisa blame sama dia. Bagaimana Pak? Setuju Pak. Terima kasih Pak. Ya oke Pak. Terima kasih. Setuju 100% Pak Fran, dalam konteks ketika kita sudah ada ordo, justru kesalahan istri harus ditanggung oleh suami.
dalam konteks sudah dalam ordo ya. Betul. Nah, Iya. itu sebabnya Tuhan mau kita ada di dalam konteks itu. Suami ambil tanggung jawab, istri juga memberikan dirinya dalam koridor itu. Ya. Dan ada area-area yang suami juga memang kadang-kadang nggak perlu ambil keputusan. Contohnya untuk membagi angpau nih Pak, Sincia. Saya kebanyakan saya nggak mau ambil keputusan, Pak, capek Pak. Jadi saya bilang sama istri saya, ini kamu atur aja, kamu yang memutuskan. Iya Pak, Berarti itu memang begitu kadang-kadang Pak ya. Ada hal-hal yang kita sebenarnya ya mengalah sama istri ketika dia mengambil satu keputusan kan. Kadang-kadang Ya, kita harus juga ya mengerti lah Pak posisi dia. ya. Wah, Thank you Pak Bran, thank you Pak Bran. Baik Pak. Oke, Bapak Ibu, silakan yang lain lagi. Ada 1-2 pertanyaan, kita masih ada waktu. Tadi saya sudah diberi izin, ada boleh luang katanya. Seringkali tingkat kerohanian istri lebih tinggi dari suami, sehingga istri lebih banyak mendapatkan wahyu Tuhan. Wah, dalam memutuskan sesuatu. Iya, benar. Bagaimana solusinya? Oke, terima kasih Pak Dedi. Iya. gimana? Silakan. Saya mencoba menjawab ya. Memang ini dilema buat kita, ibu-ibu, karena kita sering menderita, jadi sering banyak doa. Sering tertindas, sering banyak doa. Ketika doa didengar, pewahyuan datang. Kalau buat saya begini, memang kalau suami itu logika, sekalipun dia temperamennya stabil, tapi logikanya tetap main. Artinya kalau hal rohani itu awalnya memang dari saya. Saya contohkan begini, dari istri ya. Saya pengen gitu punya keluarga, pagi menyembah Tuhan gitu ya. Terus firman disampaikan, terus keluarga ini mau dibawa kemana ya? Sementara suami kan pekerjaannya kan rohani banget. IBN gitu loh, setiap hari kan firman. Tapi kok saya rasa-rasa kok nggak ada gitu. Nah, yang saya lakukan adalah bersama dengan anak-anak. Saya mengajarin anak-anak baca, sementara saya baca firman. Gitu. Waktu bermainnya mereka baca buku, saya baca Alkitab, saya nulis, saya apa gitu. Tapi di rumah belum ada yang namanya mesbah doa. Nah, kerinduan itu ada. Saya ngomong sama suami. Saya duluan. Saya menyembah Tuhan sendiri gitu ya. Kok rasanya nggak enak kalau sendiri. Kalau ada suami, ada anak-anak kan enak. Saya ngomong, Papa besok kita doa ya. Ya. Waktu doa, dia nggak keluar-keluar awalnya. Nah, ya sudah, saya doa lagi sendiri. Besoknya lagi, ngomong lagi gitu. Ayo kita doa. Waktu menyembah Tuhan, sudah mau nih. Tapi saya lihat tidur. Terus saya marah, saya nggak marah, nggak apa-apa biarin aja gitu. Besoknya lagi menyembah Tuhan, asal dia mau duduk aja dan kita menyembah bareng-bareng, tidur lagi. Ayo gitu. Sampai ini beberapa waktu lamanya, sampai akhirnya dia mau ikut di dalam penyembahan. Saya bilang lagi, ayo anak-anak diajak yuk. Anak-anak mesti di-briefing dulu. Ya sudah. Saya kumpulin anak-anak. Malamnya saya kumpulin. Anak-anak besok pagi kita bangun pagi ya. Kita doa. Nah, yang memberi aba-aba itu bukan saya. Suami yang memberi aba-aba. Yang memberi guidance-nya itu suami. Besok
besok pagi kita doa ya, bangun jam sekian. Nah, pelaksanaannya saya yang bangunin anak-anak, gitu, yang nyiapin anak-anak saya. Terus sudah ada di ruang tamu, kita menyembah Tuhan. Begitu melek, satu tidur. Empat-empatnya tidur. Saya marah, enggak apa-apa, biarin aja gitu. Saya menyembah lagi, besoknya lagi masih tidur lagi, buka mata masih tidur lagi, terus gitu sampai mereka memang benar-benar menyadari bahwa perlu doa. Ketika mereka menyadari, kita bisa menyembah bareng dan kita bisa berdoa bareng. Itu contohnya. Terus yang kedua, tentang visi keluarga. Saya tanya, keluarga ini mau dibawa kemana? Sama aja. Kita itu harus jadi berkat buat bangsa. Nah, itu kan motonya CBN, saya bilang gitu. Enggak, kita. Saya dan anak-anak mau dibawa kemana? Nah, itu ternyata mengganggu. Ketika enggak dijawab, ya sudah, saya diam saja. Saya enggak dorong terus dia, ini enggak. Saya berdoa, yang tadi saya bilang saya berdoa, Tuhan gitu, bla 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 gitu ya. 3 tahun kemudian baru nyadar. Mama, sini mah. Katanya siapa saya dengar ini keluarga itu perlu ada visi loh. Terus saya, apa lo, saya bilang, saya nggak ngomong begitu. Puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan. Jadi saya tahan itu yang kata-kata itu nggak keluar dari mulut saya. Apa saya bilang? Kemarin juga ternyata baru ngerti setelah 3 tahun kemudian. Jadi kalau kita misalkan mempunyai pewahyuan, punya Tuhan ngomong sama kita, ya kita sampaikan. Kalau suami nggak mau, misalkan nggak mau dengar, nggak ngereken lah, nggak masalah. Yang penting kita sudah sampaikan. Nah, kalau buat saya sih seperti itu, sampai suami sadar bahwa oh iya, biar sadar sendiri gitu. Nggak memaksakan kehendak saya ke suami. Karena saya menjaga jangan sampai saya ngambil alih lagi gitu. Itu sih yang saya jaga dari hidup yang tadinya saya yang pegang kendali dengan hidup yang suami yang pegang kendali itu jauh berbeda dan saya tidak mau kembali lagi ke masa yang lalu. Oleh karena itu, saya mengikuti dari belakang, mendorong dan berdoa buat dia sabar melihat perkembangannya. Saya percaya bahwa Tuhan juga bicara kok sama dia gitu. Itu. Oke. Saya mau tanya sama Pak Samiton, satu pertanyaan Pak. Iya, silakan Pak. Kita kan masuk di kebaktian The Secret W&W Pak. Iya Pak ya. The Secret Widow and Widower Pak. Bapak kan juga ada di situ. Saya mau tanya Pak, apa pesertanya 85% ibu-ibu, bapak-bapak hanya 15%. Itu masalahnya di mana Pak? Masalahnya mungkin janda, iya kan? mungkin janda. Pak, mungkin masalahnya ada banyak ya, Pak jawabannya Pak. Saya belum survei sih Pak. Ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan para duda baru duda sebentar udah kawin lagi Pak. Jadi stok duda sedikit Pak. Itu kemungkinan, baru kemungkinan. Ini bercanda ya Pak. Yang kedua, ada kemungkinannya juga duda gak tahan hidup Pak. Sebelum kawin lagi udah mati duluan Pak. Tapi ini bercanda loh Pak, bercanda. Iya. Kemarin kan tanggal 6 itu Bapak lihat kan yang ikut berapa Pak? Ibu-ibu ada
berapa 40 atau 50? Tapi ada jawaban ketiga nih Pak, ada jawaban ketiga Pak, ada jawaban ketiga Pak. Kalau pria itu mungkin lagi sibuk kerja Pak, siang-siang dia nggak sempet Pak. Kalau janda-janda kan banyak waktu, mungkin loh Pak. Ini Iya, iya Oke, baik Pak Bran, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, teman-teman silakan. Satu pertanyaan lagi dari teman-teman, saya sangat mengharapkan, terutama yang masih muda nih, keluarga muda. Mana nih yang muda-muda nih? Saya incer dulu nih. Alek yang belum nikah. Nih Alek udah nikah belum nih? Hah? Kalau Benny udah tuh. Alek, Alek belum nikah? Alek belum nikah? Udah. Muka masih kayak anak kecil gitu kalau udah nikah kamu. Hah? Kamu umur berapa? Muka 28 Kasih. mukanya masih baby. Oh, 28. Iya, mukanya masih ini kayak anak bayi ya. Oke, Alek. Kasih pertanyaan yang bagus. Oke, aku mau nanya nih sama Bapak Mahayoni dan Nah, Yoni, ya. kita kan tentang kembali lagi nih, suami ada peranannya apa, istri peranannya apa, apalagi kan kita fokus kepada suami ya. Nah, istri harus benar-benar sadar gitu kan, fungsi suami apa gitu kan. Aku mau tanya kayak gini. Nah, kalau misalnya ini bicara tentang serumah tapi tak sejiwa. Serumah tapi tak sejiwa. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya suaminya kerja, istrinya kerja, terus anaknya juga terabaikan. Jadi di dalam rumah tidak ada komunikasi. Jadi suami-suami kubu di rumah. Nah, suaminya kemana, istrinya kemana, anaknya mengikuti hal-hal pergaulan bebas, orang tuanya nggak tahu. Jadi kan serumah dan tak sejiwa kan. Serumah tapi tak sejiwa gitu. Jadi tidak ada komunikasi yang jelas. Aku mau tanya gini, bagaimana kita menangani hal seperti itu supaya istri tahu peranan suami atau peranan istri, dan anak kita itu menjadi apa namanya ya? Kalau di Alkitab kan suami menguduskan istri menguduskan suami, ya kan, dan anaknya tidak cemar, betul ya, itu di Alkitab ya, ya kan. Nah, bagaimana kita menanggapi hal seperti itu? Jika suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya terabaikan, terus mengikuti program bebas, dan kita maunya hal itu tidak terjadi dalam keluarga kita. Tolong dijelaskan dong. Iya. Terima kasih, Alek. Terima kasih ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Bagus ya. Jadi menurut saya Bapak Ibu menjawab pertanyaannya anak muda yang luar biasa ini, pernikahan itu, membahagiakan pernikahan itu kalau di dalam istilah saya namanya membangun atau mendewasakan bayi satu daging, pelayanan satu daging. Ini adalah tanggung jawab suami dan istri. Jadi nggak bisa kita menikah kemudian nggak merawat bayi satu daging itu, karena suami dan istri menjadi satu daging. Karena itu di dalam sesibuk apapun, kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, kita terus harus menjaga komunikasi, memberi makan, memberi susu, memberi apa pada bayi supaya bayinya bertumbuh dewasa, sehingga hubungan kita kuat. Karena itu kalau kita pulang kerja, yang terutama dicari mestinya istri, jangan ikan koi atau sepeda motor atau mobilnya istri, karena suami istri itu tidak tergantikan. Dan kemudian keduanya sepakat untuk mendidik anak, itu namanya kesepakatan. Sepakat untuk memprioritaskan. Jadi kalau dulu kami menikah, setelah kami tahu struktur itu, sesibuk apapun saya selalu sempat kadang-kadang keluar kota bareng berdua, tidak mau diganggu oleh siapapun. Gitu. Saya suka bilang gini, nanti kalau Pak Presiden telepon bilang lagi ada tapi tidak bisa diganggu. Artinya kita suka bercanda loh, ini bercanda. Artinya penting sekali bertanggung jawab kedua belah pihak untuk membangun hubungan itu. Anak-anak itu adalah buah pernikahan yang harus dijaga. Tetapi hubungan suami istri itulah
yang harus diupayakan oleh kedua belah pihak. Karena kalau tidak diupayakan atau salah satu saja yang mengupayakan, maka pertumbuhan bayi satu daging itu tidak maksimal. Sehingga akhirnya bisa melukai. Mestinya mereka bersatu padu melawan segala hal yang mengganggu, tetapi jika tidak, mereka saling menyerang dan saling melukai. Akhirnya anak pun terluka. Akhirnya semua yang jelek terjadi. Tapi kalau saling menjaga, melindungi, karena istri kita itu bukan musuh. Suami itu bukan musuh. Itu yang harus disayangi, harus diprioritaskan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian juga akhirnya sepakat di dalam mendidik anak. Mendidik anak butuh kesepakatan. Tidak boleh istri menegur anak, mendidik anak, atau suami negor di depan anak-anak. Kelihatan konflik juga tidak bagus dalam pertumbuhan anak. Silakan nambahin. Ini udah jelas? Aku boleh menanggapi nggak? Maksudnya aku pengen bertanya setuju atau tidak ya. Misalnya kalau suami gitu kan ada begitu sibuk di kerjaan, terus istri juga begitu sibuk di kerjaan, tetapi di dalam rumah kerjaan kita nomor 2 kan, karena kita fokuskan yang pertama adalah keluarga kalau ketika di dalam rumah. Nah, jadi kan aku melihat ya, aku mensurvei beberapa pasangan muda, melihat bahwa banyak sekali yang suaminya kerja, istrinya kerja. Mereka punya anak, jadi diurus sama ya orang mertuanya atau orang tuanya gitu kan. Nah, suatu ketika kalau misalnya gitu kan, suami masih membawa pekerjaannya di rumah ataupun istri masih membawa pekerjaannya di rumah, terus anaknya kurang diberikan kasih sayang. Jadi anaknya melakukan pergaulan sebebas-bebasnya di luar. Ketika anaknya berpacaran, suami istri ini nggak tahu gitu. Suami istri ini nggak tahu, "Wah, kamu belajar dari mana kok kamu bisa pacaran? Lah, kok kamu pakai narkoba?" gitu. "Wah, kok kamu ikut pergaulan bebas? Orang tua tidak pernah mengajarkan itu." gitu. Jadi aku pengen minta ini setuju atau tidak kalau misalnya kalau kita sudah kembali di rumah, yaitu kembali ke family, di keluarga, kita abaikan pekerjaan kita bukan abaikan, maksudnya di nomor 2 kan di dalam rumah. Jadi tidak ada yang namanya sibuk di dalam rumah itu tentang kerjaan, baik itu suami ataupun istri. Jadi fokus ke dalam family. Setuju atau tidak ya seperti itu? Ya, saya jawab ya. Saya setuju sekali. Kalau di rumah, memang pekerjaan ada di kantor, di rumah ya di rumah. Tapi ada kalanya satu hal yang tidak bisa dihindarkan, gitu. Kembali lagi ke fokus membangun keluarga itu tujuannya apa sih, gitu. Yang utama di dalam keluarga itu apa? Kalau Kristus sebagai kepala, maka yang di bawah keluarga itu pasti fokusnya kepada Tuhan. Yang disembah itu siapa? Kalau yang disembah itu pekerjaan atau yang disembah itu uang, maka fokus di dalam pikiran uang, 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 dan uang. Gitu ya. Jadi yang disembah itu apa pertanyaannya? Kalau buat kami berdua, itu begini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya butuh uang. Tapi saya tidak mau diperbudak oleh uang. Dan ini saya deklarasikan di dalam doa saya, dan saya berdoanya itu memang mengeluarkan suara supaya iblis dengar. Ini teritorialnya rumah ini adalah rumah kami, dan Tuhan ada menjadi kepala di dalam rumah ini, begitu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena awalnya memang saya tidak bekerja. Waktu bekerja ketika berumah tangga, saya punya anak, saya memutuskan untuk tidak bekerja. Kami sepakat untuk saya tidak bekerja dan merawat anak-anak. Pindah ke Jakarta, pindah ke sini, kaget dengan ekonominya. Kalau di sana 15.000 itu sudah 1 hari, di sana 30.000, di sini 30.000 itu cuma sekali makan. Dan itu pun 1 bulan.
Dan kami terkaget-kaget dengan kondisi ekonomi yang ada di Cikarang ini khususnya. Nah, ini membuat apa yang didapatkan suami itu tidak cukup. Pasti nggak cukup. Nah, kalau saya sebagai seorang istri melihat itu semua nggak cukup, pasti urusannya kan suami kan, marahnya kan sama suami. Pasti marah-marah sama suami. Dan saya nggak fokus ke situ, gitu. Yang saya lakukan untuk mencukupi itu, saya menanam singkong di depan rumah, saya menanam kacang, saya nanam cabai, sehingga kebutuhan rumah tangga sambil berjalan itu senang banget. Saya ingat banget ketika anak saya ulang tahun, saya punya uang cuman 15.000 kalau nggak salah. Dan saya lihat punya tepung, saya nggak bisa bikin kue, tapi saya ajak anak-anak itu bikin tepung itu, saya warnain, terus bikin kue tar. Kan tepungnya cuma sedikit, jadi mangkok ditengkurepin, terus dikasih tepung, terus kita hiasin. Nah ini anak-anak seneng banget, kita nunggu papa ya, Sekalipun kuenya nggak bisa dimakan, anak-anak bersuka cita. Dan suami datang itu juga bersuka cita. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau seperti ini terus, anakku bagaimana mereka bisa sekolah, bisa kuliah, kalau nggak cukup begini gitu. Nah, Tuhan kasih hikmat bahwa di dalam doa saya itu saya deklarasi, Tuhan saya butuh uang. Saya perlu uang, tapi saya tidak menghambakan diri saya ke uang itu. Saya minta uang itu karena saya tidak mau berhutang. Saya minta Tuhan yang punya uang. Nah ini terus saya berdoa sama Tuhan. Dan saya minta di surat, kalau Desember itu punya apa sih namanya? Bikin surat sama Tuhan ya. Kalau Desember tahun baru gitu. Nah, di situ saya sebutkan, saya minta gaji suami saya itu berapa kali lipat gitu. Ada 10 kali lipat. Saya minta, dan itu tidak mungkin terjadi. Tapi saya tulis di situ. Saya percaya Tuhan kasih, karena Tuhan yang punya uang. Ternyata Tuhan genapi semuanya. Itu dari saya. Wow. Terima kasih Bu Arina dan terima kasih Alex. Saya simpulkan ya Bapak Ibu bahwa ketika Ibu Arina tadi cerita, sekalipun keuangan dari suami ya memang jumlahnya tidak mencukupi. Nah, seringkali dalam hal ini terjadi ujian nih. Bagaimana kita menyikapinya? Kita mau komplain, kita mau marah-marah, mau mengeluh, atau kita datang kepada bos dari keluarga kita. Dan kita meminta hikmat, ya, tadi itu ada ganjelan mangkok, ya, terus atau tanam singkong gitu ya, atau lagi kita mengajukan kepada Tuhan proposal untuk naik gaji, ya. Nah, Bapak Ibu, yang pasti kalau saya malam ini mendengarkan bahwa kita semua mendengar kesaksian bahwa Tuhan hadir, tapi Tuhan juga mau kita ambil bagian. Bagian kita adalah ambillah jalurnya, ordonya, ya, tempatkanlah diri kita pada tempatnya, sehingga Tuhan bebas melakukan pekerjaannya. Yang kedua, saya mohon Bapak Ibu yang mendengarkan ini jangan pulang langsung eker-ekeran dan berkata, tuh cepat ayo, kembalikan tongkat itu sekarang ya. Lalu Anda jangan ya, tadinya malah udah tenang, sekarang jadi gaduh lagi, jangan. Karena hal ini membutuhkan pimpinan Tuhan, membutuhkan hikmat. Dan tadi Ibu Arina katakan bahwa ketika dia sadari, dia lakukan banyak doa. Dia lakukan banyak senyap. Ya. Jadi ini bukan urusan perebutan kekuasaan, tetapi ini urusan kita sama-sama merendahkan hati, sama-sama kita mencari Tuhan, sama-sama kita menenangkan hati, dan sama-sama kita membiarkan Tuhan. Tapi dalam hati kita kembalikan. Apa yang bukan milik kita kembalikan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita ambil kembali. Ya, itu kesimpulan yang saya bisa simpulkan. Dan semoga apa yang kita dengar boleh menjadi berkat
buat kita dan buat yang mendengarkan di YouTube. Dan tentunya sekali lagi kita berharap supaya semua rencana Tuhan boleh genap di keluarga kita masing-masing. Amin. Saya kembalikan kepada moderator untuk ditutup dalam doa. Terima kasih Pak Marsudi, terima kasih Pak Dedi dan Ibu. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih banyak Pak Sambuton, Pak Mayani, dan Ibu Arina atas firman Tuhan dan sharing kesaksiannya yang sangat memberkati kami semua, bahwa kita semua sedang belajar juga bagaimana memahami pasangan masing-masing, mengambil peran sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam firman-Nya. Biarlah apa yang hari ini kita sudah dengar, kita bisa pelajari dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan rumah tangga kita pada pasangan kita masing-masing. Terima kasih, dan kita akan ada waktu kita untuk lanjut malam. Kita akan tutup malam ini pada Pak Sutri ini, dan akan dilanjutkan dengan bulan depan. Dan untuk itu saya minta Pak Franky untuk membawakan doa penutup sekaligus doa berkat Pak Franky. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita mau sama-sama akhiri seluruh acara seminar serasi ini yang kita sudah dengar dari awal sampai saat ini. Kita mau tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk seluruh acara yang boleh berjalan sampai akhirnya dengan baik. Kami boleh mendengarkan kesaksian dari Bapak Yoni dan Ibu Arina, dan juga host dari Pak Samiton. Kami diberkati dengan luar biasa, di mana kami banyak belajar hari ini Tuhan, bagaimana dari dua pribadi yang sangat berbeda dan pola kepemimpinan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dapat kembali seperti yang Engkau kehendaki. Kami banyak belajar Tuhan cara-cara bagaimana keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan, sehingga fungsi dari imam atau kepala bisa berjalan kembali karena atas dukungan dari seorang istri yang mau merendahkan hatinya, mengembalikan dan mau mensupport suaminya Tuhan. Pakai kedua hamba-Mu ini, suami istri, biarlah boleh terus dipakai dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan seluruh pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, keluarganya, anak-anaknya juga biarlah menjadi teladan bagi kehidupan banyak keluarga yang lain. Itu juga dengan host Tuhan, host Pak Samiton juga yang Kau sudah pakai untuk boleh menjadi pemimpin acara ini Tuhan, biar semuanya boleh juga Kau berkati seluruh keluarganya, Bu Ani dan anak-anaknya, biarlah mereka terus juga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk penatua kami, terima kasih untuk seluruh pemimpin, tim inti yang ada, dan juga seluruh peserta yang hadir. Kami terus boleh belajar Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang kami dengar kesaksian maupun juga dari acara serasi ini terus boleh menjadi berkat buat kami. Kami boleh meraih kehidupan rumah tangga kami yang lebih baik ke depan. Kami mau belajar dan mempraktekannya biar nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian, seluruh acara kita sudah selesai. Mari angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh acara serasi kita sudah selesai. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara mulai pada malam hari ini. Terimalah berkat ini, nikmatilah berkat ini, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya, Amin. Nah, berkat ini katakan bersama saya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Dan Bu Alina, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Samiton. Tuhan Yesus berkati. Salam sama Ibu Ani. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Berkati.